Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan video kita mengenai belajar pemrograman Dart. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai variabel dan tipe variabel. Ya, di video sebelumnya kita sudah belajar mengetikkan kode Dart secara sederhana dengan menggunakan fungsi print atau cetak di layar. Nah, sekarang kita belajar itu mengenai variabel. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar pemrograman, variabel itu apa? Ya, variabel adalah tempat untuk menampung nilai. Jadi dalam sebuah pemrograman, kalau kita ingin menyimpan sebuah data atau menyimpan sebuah nilai, kita perlu membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Nah, di Dart itu sendiri, variabel mempunyai beberapa tipe, diantaranya yaitu ada tipe var. Jadi tipe var, kemudian ada dynamic, lalu final, dan const. Ya, nanti tipe-tipe ini akan kita pelajari satu demi satu ya. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk tipe var. Itu kita tentukan var, kemudian nama variabelnya, kemudian nilainya, value. Nah, itu formatnya. Jadi di sini kita bebas berikan namanya var, lalu misal saya tulis nama, value di sini saya tulis Budi. Ya, untuk tipe var ini tidak perlu menuliskan tipe datanya lagi. Maksudnya jenis dari nilai ini datanya apa, tidak perlu. Nah, itu sudah otomatis terdeteksi. Jadi tipe data ini atau tipe nilainya ini adalah string. Nah, maka kita tidak perlu lagi menulis seperti ini, var string. Nah, itu tidak perlu. Kita cukup aja tulis var nama Budi. Kemudian kalau kita print nama. Ya, Budi. Ini saya kasih komen saja dulu. Ya, misalnya kita ingin ngeprint lagi beberapa kalimat yang ingin kita gabungkan dengan variabel nama, maka pada Dart ini kita cukup menulisnya seperti ini. Misalnya nama, biar rapi, nama saya. Ini kita kasih tanda kutip aja, nama saya. Nah, nama. Run. Oke, ya. Ya, jadi untuk membedakan sebuah variabel itu ditandai dengan tanda $. Nah, nama. Atau bisa seperti ini. Ya, bisa juga seperti itu ya. Kemudian, oke, kita kembalikan. Nah. Lalu untuk variabel nama ini, misal kita ingin menambahkannya atau merubahnya, misal kita edit lagi nama Budi. Maka yang akan di print adalah perintah yang paling akhir ini. Karena variabelnya sama, jadi dia akan mengganti nilai Budi yang sebelumnya menjadi seperti ini. Running, ya, nama saya Budi. Oke, cara yang kedua kita buat seperti ini, tidak perlu dulu memberikan nilainya, var a misal, ya variabelnya a, kemudian kita buat a sama dengan hello, lalu kita print, nah ini bisa ya, a hello. Ya, untuk penulisan seperti ini, kalau kita ingin merubah nilai variabel a menjadi sebuah integer, jadi yang sebelumnya itu bertipe string, kita rubah menjadi nilainya menjadi nilai angka. Nah, ini tidak akan menyebabkan error. Kita running. Oke, 30. Ya. Nah, yang sebelumnya hello, nah, kita rubah menjadi nilainya menjadi 30. Nah, itu bisa. Kalaupun yang di sini, ini akan menyebabkan error. Misalnya kita ganti menjadi sebuah nilai angka 20. Ya, sudah ada tanda ini ya. Nah,
Oke, kalau kita running, ya menyebabkan error. Kita show error. Oke, ini ya. Line number 11 dan 10 di antara dua ini. Ya, kenapa? Karena ketika kita deklarasikan sebuah variabel nama ini, kita telah berikan nilainya bertipe string. Sehingga ketika kita ingin merubah dia menjadi integer, di sini sudah tidak bisa karena sudah ditentukan sebagai string. Lihat tipe string ya. Kita kembalikan body ya. Ya, selanjutnya kita ke tipe berikutnya, tipe dynamic. Tipe dynamic. Ya, untuk tipe dynamic sendiri itu sama seperti hanya var, tipe var yang kita sudah pelajari di atas ini. Misal dynamic. Ini dynamic. Oke, kalau kita rubah ya. Ya, jadi tidak jauh beda dengan yang di var. Untuk tipe var, untuk latihan dinamik ya cukup segini aja dulu. Kita lanjut pada tipe final. Ya, untuk tipe final ini termasuk jenis variabel immutable. Artinya tidak dapat dirubah, harus diinisiasi pada saat deklarasi. Jadi pada saat kita buat, kita sudah harus tentukan nilainya. Oke, misal final HP. Ya, kita sudah mendeklarasikannya, sehingga kalau kita running, kalau kita buatnya seperti ini saja, misal dibuatkan variabelnya saja, sudah diberikan nilainya, maka dia akan menyebabkan error. Oke. Oke, kita unduh ya. Nah, jadi misalnya kemudian kalau kita ingin merubah nilainya, misalnya HP menjadi iOS. Kita print, ya itu sudah ada tandanya ya. Jadi tidak bisa lagi dirubah, ini sudah final. Ya, error. Ya, untuk tipe final ini dia sudah tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa mengalami perubahan sebagaimana var dan dinamik. Nah, begitu juga nanti pada cons. Nah, jadi ini dulu cara penulisan tipe final, kemudian pada tipe cons penulisannya sama, cons, kemudian misal running, ya, tidak ada yang error. Nah, jadi penulisan tipe variabel seperti itu antara var, dynamic, final, dan cons. Nah, kemudian terus bedanya ini apa? Tipe final dan cons ini. Jadi sama-sama nilainya tidak dapat dirubah. Oke, untuk perbedaan tipe final dan cons ini. Perbedaan final dan cons. Ya, untuk final kita sudah harus berikan nilai sejak awal saat kita nulis. Nah, jadi dia pun sudah harus tahu nilainya seperti apa. Atau bisa juga dia belum tahu nilainya, tapi akan diketahui setelah saat proses berjalan atau saat mulai dikompil. Nah, dia akan diberikan nilainya. Nah, itu bisa juga. Contoh seperti ini. Final time. Ya.
Kemudian untuk cons misalnya. Ya, contohnya kita ambil sebuah data time dari aplikasi. Kita kasih komentar dulu yang ini, lalu kita tes running. Yap. Nah, jadi pada final, ya, time ini, variable time ini, kita atau dia belum tahu nilainya seperti apa. Nilai pastinya seperti apa. Tapi sudah diberikan nilai dan akan ketahuan saat kita merunning aplikasi kita atau mengcompile ini aplikasi. Nah, jadi contoh kita kembalikan ini komentarnya, kita nonaktifkan lalu kita running. Ya, error ya, kita lihat errornya. Oke, const variable must be initialized with a constant value. Nah, jadi memang sudah harus diberikan sebuah nilai yang memang dia harus sudah tahu nilainya seperti apa. Contoh ya, misal kita buat 18.00.2020. Ya, dianggap aja ini string, lalu kita running. Ya. Ya, jadi perbedaan antara final dan cons. Seperti itu ya. Ya, demikian tutorial mengenai pengenalan tipe variabel di Dart. Nah, untuk pemahaman lebih mendalam lagi, teman-teman bisa baca atau searching di Google mengenai tipe variabel tersebut. Demikian, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.